Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh, Kampung Pasir Huni, Desa Kuda Depa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mutiara Agisna Suwarno, asal saya dari Maluku. Saya datang ke pesantren Al-Munawwaroh dari tahun 2020. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah betah di sini dan banyak sekali kegiatan di sini yang setiap hari kita jalani. Kegiatan dimulai dari pagi, dari pukul 3.00 hingga malam. Biasanya santri di sini bangun itu jam pukul 03.00. Di situ di jam pukul 3.00 biasa melaksanakan sholat tahajud. Biasanya setelah sholat tahajud, masing-masing santri itu melakukan murojaah kembali agar nanti untuk menyetor hafalannya. Setelah itu menunggu azan. Setelah menunggu azan, ketika azan, santri siap-siap melaksanakan ibadah sholat subuh. Untuk ibadah sholat subuh, setelah ibadah sholat subuh, biasanya kita mengadakan dawaman. Di dawaman itu biasanya membaca surah Al-Mulk dan Al-Masurat. Sesudah dawaman, kita siap-siap menghafal kembali, lalu siap-siap buat setoran hafalan. Setelah setoran hafalan, santri itu biasanya bersih-bersih. Yang mempunyai piket bersih-bersih, langsung bersih-bersih. Atau ada juga yang tidak memiliki piket, jadi mereka tuh langsung siap-siap buat mandi. Langsung mandi, soalnya takut antri. Kalau antri telat ke sekolah. Sudah itu, yang piket sudah selesai bersih-bersih ya. Udah selesai bersih-bersih, langsung mandi juga. Persiapan mau ke sekolah. Setelah mandi, santri itu makan dulu. Makan, biasanya setelah selesai makan itu langsung santri siap-siap buat sholat duha. Nah, di dalam sholat duha itu, kita tuh dawaman lagi. Setelah sholat duha, membaca surah Ar-Rahman. Pertama itu baca Asmaul Husna dulu. Setelah Asmaul Husna dilanjutkan dengan membaca surah Ar-Rahman. Setelah sholat duha selesai, santri itu langsung siap-siap, dan itu harus cepat-cepat siap-siap buat ke sekolah. Soalnya takut terlambat. Setelah siap-siap ke sekolah, santri itu langsung ke sekolah, biasanya pukul jam 7 atau setengah 8. Di sekolah banyak sekali pembelajaran, sampai biasanya pukul 12.00 kita langsung ibadah sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, biasanya masih ada pelajaran selanjutnya di sekolah, jadi harus balik lagi ke sekolah. Setelah itu mungkin pukul 12:30 pulang sekolah. Pulang, santri itu dikasih waktu istirahat setengah jam sampai sholat asar. Setelah sholat asar, mulai kegiatan lagi, yaitu kita sholat asar, ibadah sholat asar. Setelah itu dawaman lagi, membaca surah Al-Waqiah dan Al-Masurat. Setelah itu Al-Masurat, biasanya ngaji sama abi. Tapi ngaji juga dibagi-bagi, ada yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Setelah itu, apa lagi ya? Udah ngaji mungkin sampai jam 5. Jam 5 itu biasanya santri itu sholawatan di masjid. Jadi sholawatan juga dibagi, yang tugas hari Senin, Selasa, Rabu kayak gitu, jadi dibagi lagi. Biasanya sholawatan di masjid sampai nunggu waktu ibadah maghrib. Udah maghrib, kita sholat lagi. Sholat, terus kembali murojaah, mengulang hafalan-hafalan yang udah dihafal. Biasanya setelah sholat Isya itu kita setoran murojaah, karena takut lupa lagi hafalan yang sudah di belakang gitu. Udah. Terus biasanya setiap hari Ahad kita tuh santri ahwat
belajar merawis sama teteh-teteh yang udah berpengalaman. Mereka ngajarin kita merawis agar kalau ada acara sekolah atau acara apa, kita maju tampil merawis. Jadi kayak gimana ya, kekhasan kita itu merawis alat musik yang bisa kita gunakan. Licin. Biasanya setiap malam Kamis, kalau kita tidak ada kegiatan apa-apa, kita biasa ke masjid yang di atas buat sholat istighosa berjamaah sama warga-warga di sekitar kita. Setelah itu ya udah. Dan biasanya juga malam minggu kita itu ngaji. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang melaksanakan pembangunan untuk kegiatan pembelajaran santri. Pembangunan ini direncanakan memiliki 8 ruangan dan alhamdulillah sudah 40% proses pembangunan ini berjalan. Dan kita masih membutuhkan 60% lagi agar pembangunan ini maksimal. Tidak lupa kita berterima kasih kepada para donatur yang sudah turut berpartisipasi dalam proses pembangunan pesantren pembangunan ini, dan yang ingin mempunyai niat untuk membantu atau menitip sebagian hartanya kepada kita berterima kasih sebelumnya, berterima kasih kepada yang mempunyai niat. Semoga amal ibadahnya diterima dan semoga amal kebaikan ini bukan cuma di dunia tapi juga sampai di akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.